Halo everyone, welcome to Miss Oli channel. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe pertanyaan reading comprehension. Untuk teman-teman yang akan mengerjakan soal TOEFL, P3K, PPG, tentunya ada soal reading comprehension ya teman-teman. Nah, di sini ada 12 tipe pertanyaan soal reading yang akan kita bahas. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara mengidentifikasi kata sulit dalam bahasa Inggris, yaitu tentang vocabulary soal-soal reading ya teman-teman. Nanti untuk link deskripsinya akan saya letakkan dalam video ini ya teman-teman. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang the main idea. Langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, teman-teman, dalam soal the main idea, ada beberapa jenis soalnya. Ada topik, kemudian topik sentence, supporting details, dan juga main idea. Nah, jadi sebelum itu kita harus mengenal perbedaan-perbedaan dari masing-masing pengertiannya ya teman-teman. Untuk topik sendiri merupakan inti informasi pada wacana atau paragraf. Nah, untuk topik sendiri, jawabannya berisi kata atau frasa yang bersifat general ya teman-teman, ya bersifat umum yang sering muncul yang dibahas. Kemudian ya selanjutnya ada topik sentence, yaitu jabaran ide utama dari topik. Nah ini merupakan jabaran dari topiknya. Untuk topik sentence berisi kalimat utuh ya teman-teman, yaitu terdiri dari subjek dan juga predikat. Yang selanjutnya ada supporting details, yaitu rincian detail yang mendukung general ide. Nah, untuk menentukan main idea, supporting detail sangat membantu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah main idea, yaitu ide pokok yang tercantum pada setiap wacana atau teks atau paragraf. Oke teman-teman, setelah kita memahaminya, pengertiannya, langsung saja kita lanjut untuk jenis-jenis pertanyaannya. Di sini jenis-jenis soal atau pertanyaan soal the main idea. Soalnya bisa berupa what is the topic of the passage, kemudian bisa juga what is the main idea of the passage, what is the author's main point in this passage, which of the following would be the best title, which sentence best summarizes the main idea of the passage, what is the paragraph mainly about, what is the author's main purpose in this passage? Nah, di sini adalah jenis-jenis pertanyaan dalam soal main idea ya teman-teman. Untuk jawabannya tergantung dari soalnya. Kalau topik berarti terdiri dari kata atau frasa, kemudian ada the main idea dan juga topik, sentence dan sebagainya. Selanjutnya di sini tips untuk mengerjakan soal-soal the main idea ya teman-teman. Pertama, kita harus menentukan jenis teksnya terlebih dahulu. Apakah di situ teksnya deskriptif, naratif, dan sebagainya. Kemudian kita cari general statement dari tiap paragraf. Perhatikan kesimpulan dari tiap paragraf. Kemudian coret jawaban yang salah dan tentukan jawaban yang paling tepat. Jadi setelah kita menyimpulkan apa yang dibahas dari setiap paragraf, baru kita akan menemukan main idea. Untuk main idea seluruh teks ya teman-teman. Tapi kalau setiap paragraf, nah tentunya hanya membaca yang ditanyakan dalam paragraf. Kemudian catatannya di sini ya teman-teman. Main idea biasanya terletak di awal, akhir, atau tengah paragraf. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal main idea, biasanya kita bisa membaca di awal paragraf saja, atau kita membaca secara skimming atau cepat ya teman-teman, apa yang sering muncul, apa yang dibahas dalam teks tersebut. Kemudian ya selanjutnya adalah pertanyaan tentang topik yang mengandung jawaban berubah kata atau frasa. Pertanyaan tentang topik berisi, nah di sini ya teman-teman, topik berisi kata atau frasa. Jadi untuk pertanyaan tentang topik tidak berisi kalimat. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan tentang main idea atau topik sentence mengandung jawaban berupa kalimat lengkap. Complete sentence ya teman-teman, terdiri dari subjek dan juga predikat. Nah di sini. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Selanjutnya di sini kita akan coba
mencari topik sentence, supporting detail, dan juga main idea. Bagaimana cara membedakannya, mencarinya dalam sebuah paragraf ya teman-teman. Di sini saya mencontohkannya dalam sebuah paragraf, bukan dalam sebuah teks. Nah, di sini agar lebih mudah, kita belajar setiap paragraf dulu ya teman-teman. Untuk teks yang pertama, di sini ada memory is a fundamental factor in intelligence. Without it, there could hardly be any intelligence. Nah, di sini teman-teman kita lihat di sini yang dibahas adalah tentang memori ya teman-teman. Kita tandai di sini tentang memory is a fundamental factor in intelligence. Nah, jadi yang dibahas di sini adalah tentang memory is a fundamental factor in intelligence. Kemudian dijelaskan without it could be hardly be any intelligence. If we did not remember any of the words we heard, the faces we saw, the general information we acquired, the places we have been in, etc., we should not remember what food to eat or what clothes to wear. We could learn no lessons, and consequently we should be constantly in a chaotic state. Nah, teman-teman di sini kita tahu ya teman-teman, di sini topiknya ada di kalimat pertama di sini. Topiknya adalah tentang fundamental factor is in intelligence. Jadi di sini topiknya ya teman-teman, fundamental factor in intelligence. Kemudian topik sentence-nya yang dibahas adalah tentang memori ya teman-teman. Memory is a fundamental factor in intelligence. Selanjutnya supporting details-nya yang mendukung pernyataan tersebut adalah kalimat ini, without it there could hardly be any intelligence, dan sebagainya di sini ya teman-teman. Kemudian ada if we did not remember any the words we heard, dan sebagainya. Ada we should not remember the food. Nah, jadi dari supporting details yang dijelaskan di sini, kita dapat mencari main idea-nya, yaitu a necessary condition of intelligence is memory. Jadi kalau tanpa kita punya memori, ingatan, itu kita tidak bisa mengingat apa yang kita lihat, apa yang kita pakai. Kemudian kita tidak bisa mengingat pelajaran dan sebagainya ya teman-teman. Nah, jadi main idea-nya adalah a necessary condition of intelligence is memory. Jadi yang terpenting adalah memori ya teman-teman, yang merupakan fundamental factor in intelligence. Selanjutnya, di sini ada teks yang kedua ya teman-teman. Teksnya adalah there are two types of eruptions in terms of activity. There are explosive eruptions and effusive eruption. Explosive eruptions are characterized by gas-driven explosions that propels magma and tephra. Effusive eruptions, meanwhile, are characterized by the outpouring of lava without significant explosive eruptions. Nah, teman-teman, dari kalimat ini kita lihat bahwa di sini ya teman-teman yang dibahas adalah types of eruptions ya teman-teman in terms of activity. Jadi untuk mencari main idea kita bisa membaca di awal paragraf saja atau kita membaca secara skimming ya teman-teman. Secara cepat apa yang sedang dibahas. Kemudian kita lihat topiknya di sini adalah tentang tipe-tipe erupsi ya teman-teman, yaitu types of eruptions. Nah, di sini ya teman-teman, di sini topiknya types of eruptions, kemudian topik sentence-nya adalah ada dua tipe atau jenis dari erupsi dalam istilah activity ya teman-teman di sini. Nah, ini penjabarannya terdiri dari kalimat ya teman-teman, sedangkan yang topik terdiri dari phrase di sini ya. Kemudian, selanjutnya kalimat pendukungnya adalah di sini kalimat lanjutannya ya teman-teman, there explosive eruptions and effusive eruptions dijelaskan selanjutnya. Kemudian ada explosive eruption are characterized dijelaskan. Kemudian effusive eruptions juga dijelaskan ya teman-teman. Nah, di sini merupakan supporting details-nya. Kemudian dari supporting detail itu kita menemukan ide utamanya, yaitu yang dibahas adalah tentang explosive eruptions and effusive eruptions are the two types of eruptions in terms of activity. Nah, di sini ya teman-teman,
Oke teman-teman, semoga dapat dipahami dengan mudah. Untuk video-video jenis-jenis soal reading comprehension akan kita bahas dalam video selanjutnya ya teman-teman, untuk pembahasan yang lainnya, yang nomor 3 sampai dengan yang nomor 12. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching, see you for the next video. Bye!